Hai pejuang PTN, selamat datang di dunia kuliah episode kedua. Intro. Selamat datang di dunia kuliah, di mana ini adalah konten buatannya Lukman Yasnet yang membahas tentang dunia perkuliahan, PTN, PTS, PTK, PTIK. Dan yang penting semuanya tentang dunia perkuliahan. Kenalin, gue Lukman Hanafi. Harusnya sih kalian udah kenal sih buat kalian yang udah subscribe. Tapi kok kalian penonton baru, selamat datang di video ini. Gak usah komen tempatnya kok gelap atau gimana. Emang sengaja gue bikin kayak gini biar muka gue aja yang kelihatan dan kalian tuh fokus ke muka gue gitu ya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang SBMPTN. Kenapa? Karena sekarang ini udah mulai nih SBMPTN udah mulai ramai diperbincangkan. Dan teman-teman gue, ya bukan teman-teman gue sih, adik tingkat gue pada tanya nih semua hal tentang SBMPTN ke gue gitu. Jadi SBMPTN untuk tahun 2020 ini seperti biasa SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri, ya seperti itu. Terus ada namanya ujian tulis berbasis komputer, itu ntar kita bahas lah. Yang penting kita ngebahasnya itu per part aja, biar nanti video ini nggak terlalu panjang. Terus karena ini mikrofon gue nggak mencukupi storage-nya, jadi ya kita akan bahasnya part per part aja biar efektif. Oke. Jadi kita mulai dari episode kali ini, kita akan ngebahas tentang SNMPTN. So, apa itu SNMPTN? Harusnya sih kalian udah tahu apa itu SNMPTN, tapi buat kalian yang nggak tahu, oke, SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi, di mana seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan SNMPTN ini menggunakan nilai rapot yang kalian punya gitu, dari semester 1 sampai semester 5. Karena dia mengandalkan nilai, jadi nggak ada yang namanya tes, jadi aman. Tapi seleksinya bisa dibilang berat. Mungkin karena nggak semua yang punya prestasi dan nilai yang bagus bisa masuk SNMPTN. Jadi ini kayak peluang, istilahnya kalau di daerah gue namanya bejo-bejoan gitu. Jadi kayak yang beruntung ya untung lah lu bisa lolos seleksi gitu. Tapi yang kalau lu nggak beruntung ya udah lu nggak bisa masuk seleksi SNMPTN, kan pilih seleksi yang lainnya gitu. Tahapan awal SNMPTN itu dimulai dari, sebenarnya kalau SNMPTN itu tahapan mulainya adalah dari pengisian nilai dari pihak sekolah, alias namanya adalah PDSS, pangkalan data. SS itu apa ya? Gue lupa singkatannya, mungkin udah ada di bawah, kan gue juga nggak tahu gitu ya. PDSS itu sistemnya kayak dari pihak sekolah masukin nilai kalian gitu. Tapi sebelumnya ini nanti bakal ada yang namanya pemeringkatan seluruh siswa yang ada di sekolah itu. Jadi pemeringkatan itu tujuannya adalah agar sekolah tuh tahu siapa aja siswa-siswa yang direkomendasikan bisa ikut SNMPTN. Dan seleksi siswa dari SMA sendiri itu juga tergantung daripada SMA-nya sendiri. Kan ini kan seleksian nggak cuma SMA doang kan, SMK juga ada, MA juga ada gitu kan. Nah ini juga tergantung dari sekolahnya. Sekolahnya ini tergantung dari akreditasi. Jadi kalau misalkan akreditasinya itu A, sekolah itu akreditasinya A, maka 40% siswa yang ada di sekolah itu berkesempatan untuk bisa masuk di SNMPTN. Kalau akreditasinya B itu 25%, sedangkan yang C itu cuma 5%. Jadi ini tergantung juga dari pihak dari sekolahnya juga akreditasinya gimana gitu. Karena ini kan yang jadi ininya sih, jadi apa? Nilai pokok kemajuan atau keberhasilan sekolah gitu loh istilahnya. Itu akreditasi. Tapi coba itu dari pemikiran gue ya. Kalau misalkan itu salah, mungkin kalian mau koreksi silakan di komentar di bawah. Oke. Terus pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah berdasarkan dari nilai mata pelajaran. Ya nilai mata pelajarannya kayak ya dari jurusan dari IPA itu ada nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi gitu kan. Kalau IPS matematika, Indonesia, Inggris, sosiologi, ekonomi, geografi. Terus kalau bahasa ya matematika, Indonesia, Inggris, sastra Indonesia, antropologi,
dan bahasa asing. Ya tergantung bahasa asing, tergantung dari sekolah kalian juga sih jurusan bahasa yang dipakai, bahasa asing selain Inggris atau Indonesia yang dipakai apa. Jangan bilang Jawa atau bahasa daerah kalian masing-masing, no, bukan itu maksudnya. Terus kalau dari SMK sendiri, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan keahlian yang kalian pilih, kompetensi keahlian yang kalian pilih. Pas awal masuk SMK kalian pilih jurusan apa, yaitu yang di masukin nilainya gitu. Itu pemeringkatannya ya. Pemeringkatannya juga tergantung dari sekolahnya, tergantung juga dari nilai yang kalian punya, begitu ya. Dan di sini sekolah dapat menambah kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Kalau misalkan ada nilai yang sama nih, dari sekolah sih bisa nambahin kriteria lain gitu. Kalau misalkan contohnya ada nilai yang sama nih, si A dapat nilai 9 juga nih, nilai 9 di matematika, si B juga dapat nilai 9 di matematika juga nih kan. Nah ini juga sekolah pasti bakal nambahin lagi nih kriteria pemeringkatan yang berbeda gitu. Jadi biar tahu nih yang lebih prestasi yang mana nih, kan sama-sama 9 nih, harusnya ada yang pembeda gitu. Nah seperti itu. Nah di sini gue mau ngasih tahu gimana caranya ketentuan dalam mau kalian mendaftar SNMPTN ya. Yang pertama, kalian registrasi akun LTMPT. Banyak yang bertanya, apa itu LTMPT? Gue pun juga bingung karena belum terlalu mengetahui lebih banyak tentang SBMPTN tahun ini ya, dengan LTMPT lah, lembaga tes masuk perguruan tinggi, ini lembaga nggak tahu juga, ini lembaga khusus buat ini doang sih, buat SBMPTN ini tiap tahunnya. Terus ada lagi yang UTBK, nggak tahu juga sih. Dan mungkin kalau misalkan ada waktu yang nggak panjang itu, gue akan mencoba mempelajarinya lagi, dan kalau misalkan depan gue kasih tahu ke kalian. Oke? Di sini caranya adalah yang pertama, registrasi akun LTMPT. Ini yang registrasi nggak cuma dari sekolah, tapi kalian juga gitu sebagai siswa yang mau masuk ke PTN gitu. Caranya gampang aja, kalian tinggal buka portal.ltmpt.ac.id. Di sini kalian buka, kemudian kalian tinggal bikin akun baru atau bikin akun baru gitu kan. Kemudian kalian pilih, kalau kalian siswa pilih yang sekolah, kalau pihak sekolah maka kalian pilih yang sekolah gitu ya. Kemudian di sini nanti kalian akan ada form namanya NIM sama NPSN. Itu kalian isi aja. Kalian yang nggak tahu NPSN-nya, kalian bisa tanya guru BK kalian, atau kalian tanya dari pihak yang penting tanya pihak sekolah gitu loh. Pihak yang ngurusi bagian administratif sekolah gitu. Biasanya mereka punya datanya gitu. Kalian tinggal minta aja. NPSN-nya berapa? Kalau ditanya buat apa? Buat daftar akun LTMPT buat SNMPTN. Bisa gitu ya. Ya kalian ikuti aja langkah-langkah selanjutnya sampai selesai. Dan di sini pendaftaran akun LTMPT ini juga berbeda-beda. Untuk SNMPTN beda, SBMPTN beda, terus UTBK juga beda gitu kan. Nah di sini untuk yang SNMPTN pendaftarannya itu dari mulai hari ini, sebenarnya hari ini syuting. Jadi kan hari ini syuting tanggal 2 Desember. Jadi dari tanggal 2 Desember 2019 sampai 7 Januari 2020. Jadi sekitar 1 bulan kalian bisa buat bikin akunnya gitu loh. Kemudian setelah kalian registrasi akun LTMPT dari pihak sekolah maupun kalian siswa, tahapan selanjutnya adalah pengisian data atau PDSS. Ini dilakukan oleh pihak sekolah. Itu nanti caranya dari sekolah nanti melakukan pengecekan NPSN di laman PDSS-nya nanti pihak sekolah akan nginput nomor NPSN-nya di PDSS nanti dilacak nih benar apa enggak. Setelah itu setelah dipastikan NPSN-nya udah benar dan data tentang sekolah udah benar terverifikasi, udah benar ini nyatanya udah benar gitu, udah terverifikasi. Langkah selanjutnya nanti kalian siswa kelas 12 melakukan registrasi juga di portal ltmpt.ac.id, alias tadi seperti yang tadi gue omongin, registrasi akun LTMPT-nya dulu. Nah setelah itu nanti pengisian dari PDSS ini berlangsung dari tanggal 13 Januari sampai 6 Februari. Jadi setelah pihak sekolah udah bikin akun LTMPT, kalian para siswa disuruh untuk bikin akun LTMPT. Jadi saranku ngikutin aturan dari pihak sekolahnya aja sih, ngikutin alurnya dari pihak sekolah. Kalau pihak sekolah udah bikin akun LTMPT, kalian ngikut aja begitu. Terus pemeringkatannya tadi udah gue omongin. Oke. Terus di sini setelah selesai
nginput datanya. Nanti di sini setelah input nilainya gitu kan di ini loh di diseleksi, dicek dulu ini nilainya benar apa enggak nih. Kalau misalkan udah benar, nanti pihak LTMPT melalui PDSS itu akan menerbitkan siapa aja siswa-siswa yang layak untuk daftar SNMPTN gitu loh. Jadi kayak kalau tahun lalu sih zaman gue SMA ya, kalau udah ngisi nilai gitu kan kita disuruh ngecek nih, udah selesai ngecek nih langsung nanti tunggu aja sama pihak sekolah, bakal dibikin tuh listnya siapa aja yang layak untuk ikut SNMPTN gitu kan. Setelah muncul ya udah, kalau misalkan nama-namanya udah muncul tinggal kalian bikin kalian langsung pendaftaran aja SNMPTN, oke? Nah di sini setelah selesai nih seleksinya, kalian melakukan pendaftaran dengan cara kalian login di akun LTMPT di portal ltmpt.ac.id yang kayak tadi. Tapi kalian login, bukan bikin akun baru ya. Setelah kalian login, isilah biodata kalian, lalu pilihan PTN-nya, kemudian pilihan program studinya, dan juga mengunggah pas foto ukuran 3x4. Itu foto resmi yang pas foto resmi yang terbaru, oke? Kalian kalau pakai foto yang lama juga nggak apa-apa, foto kayak kartu pelajar mungkin bisa. Tapi kalau aku sarankan yang terbaru, berarti kalian bikin foto yang baru gitu. Kemudian sama dokumen prestasi tambahan. Kalau kalian punya prestasi gitu di bidang sekolah, kayak misalkan lomba main sepak takraw mungkin, prestasi juara 1 lomba sepak takraw, atau mungkin juara 1 lomba memecah batu mungkin seperti itu. Ya tinggal diisi aja, yang penting prestasi tambahan gitu kan. Prestasi yang kalian dapatkan selama sekolah kalian masukin, itu bisa jadi nilai plus gitu. Kemudian setelah itu ada catatan lagi. Kalau kalian milihnya prodi yang seni maupun olahraga, disyaratkan kalian bikin portofolio yang nanti bakal diupload ke SNMPTN nantinya. Karena ini juga penting gitu loh. Karena ini juga jadi penilaian juga apakah kalian bakal diterima atau enggak gitu. Setelah itu kalian setelah selesai ya mencetak bukti pendaftarannya, tanda bukti kalian itu peserta SNMPTN gitu ya. Dan ya sudah selesai pendaftaran kan, tinggal ditunggu aja pengumumannya gitu kan. Seperti itu. Nah sebelum masuk ke tanggal pengumumannya kapan, gue mau ngasih tahu tentang jumlah pilihan PTN dan program studi, karena untuk milih program studi dan juga PTN itu juga berbeda gitu ya. Di sini di ketentuannya siswa pendaftar di sini siswa pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Maksudnya gini, kan ada pilihan 1, pilihan 2 nih. Prioritas pertama itu yang pertama adalah yang kalian memang pengen minati, itu nanti di list di pilihan pertama. Nanti pilihan kedua itu jadi pilihan sampingan kalian gitu. Di sini lanjut lagi, siswa SMK hanya diizinkan memilih program studi yang relevan sesuai ketentuan oleh masing-masing PTN. Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN tahun 2020 bisa kalian cek di lamanya LTMPT. Buat kalian lihat nih nanti prodi yang gue pilihin ada nggak nih di daftarnya gitu. Karena nggak semua prodi bisa masuk di list prodi yang ada di SNMPTN gitu ya. Jadi kalian juga ngecek dulu nih prodinya ada nggak nih gitu. Terus gini, sebenarnya kalau di sini listnya itu sebenarnya ada 3 kalau SNMPTN. Kalau zaman gue ada 3, tapi entah apakah tahun ini ada listnya ada 3 gitu. 3 list ini sebenarnya bisa kalian isi semua, bisa kalian nggak isi, ya bisa aja kalian isi cuman 2 gitu atau 1 doang bisa. Dan di sini kan ada kalimat nih, paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Terus ini ada yang pengen gue omongin bahwa kalian sebenarnya bisa milih PTN 2 PTN. Tapi kalau kalian milihnya adalah daerah lain, PTN-nya itu dari daerah luar provinsi kalian, contohnya ya. Kayak gue nih, gue pengen daftar di PTN di Jawa Barat, contohnya di UPI, contohnya gitu ya. Gue pengen daftar di UPI. Terus pilihan kedua gue di ITB itu nggak bisa. Kenapa masih gue bilang nggak bisa?
kan ini kan dua-duanya luar provinsi kalian gitu kan. Ini kan provinsi Jawa Tengah, gue milihnya Jawa Barat semua. Nah di sini mungkin ini nggak tahu apakah ini berlaku atau enggak di SNMPTN kali ini. Kalau di zaman gue, kalau kalian mau milih PTN yang di luar provinsi kalian, itu disarankan pilihan pertama atau pilihan kedua atau salah satunya itu harusnya dari provinsi kalian. Jadi contohnya kalau misalkan gue pengen keluar provinsi, ya kalian mungkin pilihannya yang pertama gue milih UPI, pilihan keduanya contohnya Undip gitu. Jadi ini dua-duanya tetap masuk gitu loh. Yang satunya di luar provinsi, yang satunya di provinsi, di dalam provinsi begitu ya. Terus untuk pilihan program studi ya ini juga tergantung juga nih kalian maunya gimana. Mau kalau misalkan kalian milihnya kayak tadi 2 gitu, mau yang pertama misalkan UPI, yang kedua Undip gitu. Kemudian ada 2 prodi nih yang pengen gue masukin, entah yang mau yang Undip atau yang UPI, itu terserah kalian, tergantung pilihan kalian yang gimana gitu ya. Kalau misalkan kalian milihnya seni gitu kan, kalau misalkan contohnya kalau misalkan gue milih seni gitu, pilihan pertama isi Jogja, pilihan kedua isi Solo gitu kan. Di isi Jogja gue milih 2 kayak prodinya film TV, terus prodi yang kedua kayak desain interior gitu kan. Terus yang isi Surakarta yang jadi pilihan nomor 3 itu film dan televisi juga. Maka untuk pengerjaan portofolionya adalah 2 portofolio, yaitu film televisi dan juga desain interior gitu. Karena namanya juga pilihannya adalah seni, dan 2 prodi yang seni ini portofolionya juga berbeda gitu. Jadi kalian harus mengerjakan 2 portofolio tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pilihannya salah satu dari mereka adalah seni tapi yang lainnya bukan seni, itu kalian ngerjain portofolionya cuma 1. Seperti itu ya. Yang penting gini aja, kalau misalkan kalian masih kurang paham dengan apa yang gue omongin, chat aja di bawah biar kita bisa ngomong-ngomong lebih lengkapnya gitu. Sorry, ada tambahan dikit. Tambahannya dari gua adalah saat kalian nanti milih prodi, diusahakan jangan milih yang lintas jurusan. Maksudnya di sini kalau kalian adalah dari jurusan IPA, jangan milih yang soshum. Disarankan nggak milih yang soshum. Yang IPS juga, kalian jangan milih yang saintek. Ini demi peluang kalian nantinya bisa lolos ke SNMPTN. Karena setahu gue sih, untuk bisa lulus ke prodi yang kalian inginkan itu juga tergantung dari nilai kalian. Apakah ada nilai yang ada sangkut pautnya dari prodi kalian. Kalau misalkan itu di soshum, apakah kalian punya nilai IPS yang cukup. Kalau kalian ikut di saintek, apakah punya nilai yang cukup. Seperti itu. Tapi walaupun disarankan untuk tidak milih lintas jurusan, gue sendiri sih SNMPTN lintas jurusan sih. Jadi ya sebenarnya tergantung dari kalian sendiri. Mau lintas jurusan mau tidak, itu terserah kalian. Yang pasti seenak-enaknya kalian aja. Gue aja mungkin anak saintek bisa masuk seni, mungkin bukan karena nilai IPS gue ya, mungkin karena portofolio gue juga nggak tahu. Yang pasti itu strategi dari kalian sendiri. Kalian pikirkan matang-matang biar hasilnya juga memuaskan, oke? Di sini banyak banget yang tanya, kalau SNMPTN tuh bayar apa enggak sih? Tidak membayar. Karena biayanya ditanggung oleh pemerintah. Yeay. Jadi benar-benar ini akan menghemat uang dan menghemat finansial keluarga kalian gitu. SNMPTN ini nggak bayar, itu semuanya ditanggung pemerintah gitu ya. Jadi kalian mau daftar SNMPTN, kalian nggak akan mengeluarkan biaya sedikit pun, sepeser pun kalian nggak akan keluar. Ya paling sepeser pun juga bakal keluar buat ngeprint lah, buat beli kuota lah, buat daftar gitu kan. Ya, seperti itu. Untuk SNMPTN pengumumannya adalah tanggal 4 April 2020 dan nanti pengumumannya akan diumumkan di lamannya SNMPTN. Oke, lamannya SNMPTN apa LTMPT? Gue belum ngecek. Ngecek aja nanti kalau ada informasi baru gue bakal update di sosial media gue. Yang penting follow semua sosial media gue biar kalian juga dapat informasinya lebih lengkap. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan di pengumuman udah ada listnya nih namanya, wah gue keterima nih, langsung aja verifikasi ke PTN kalian masing-masing gitu ya. Contohnya kayak ya, kalau misalkan pengumuman Lukman Hanafi keterima di teknik mesin UGM, contohnya gitu, teknik mesin UGM.
Ya kalian tinggal verifikasi aja data kalian di PTN kalian. Kalau di sini diterimanya di UGM ya di UGM. Ya masa diterimanya di UGM verifikasinya ke Undip kan nggak mungkin ya. Ya seperti itu. Setelah ya yang penting verifikasi data-data kalian gitu ya. Untuk kelanjutan kalian kalian agar bisa diterima di PTN impian kalian. Seperti itu, oke? Untuk kalian yang peserta yang pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK, di sini buat kalian yang ada di keluarga yang kurang mampu begitu, ini dapat mengajukan bantuan KIP kuliah. Jadi buat kalian yang kurang mampu, kalian bisa ngajuin biaya pendidikan KIP kuliah pas SNMPTN ini. Nah di sini nanti calon peserta penerimaan KIP terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program KIP kuliah. Ini nanti bakal ada sesinya sendiri. Ya tungguin aja kapan. Gue juga bakal nyari informasinya lebih banyak lagi tentang hal seperti ini karena seru banget untuk bisa membahas hal seperti ini begitu. Mungkin untuk episode kedua mungkin seperti ini dulu dunia kuliah untuk hari ini. Mungkin episode selanjutnya mungkin gue akan ngebahas tentang ya ini KIPK atau SBMPTN, gue juga nggak tahu, tinggal tungguin aja. Yang penting subscribe aja channel ini biar kalian juga dapat informasi lengkap tentang SNMPTN, SBMPTN, UTBK, seleksi mandiri di tahun 2020 ini. Oke. Setelah kalian subscribe, jangan lupa juga buat kalian klik tombol loncengnya biar dapat informasi kalau gue upload video baru gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk share video ini ke berbagai macam grup kelas kalian lah, grup sekolah kalian, grup angkatan kalian di sekolah, atau grup buat ibu bapak guru yang nonton video ini. Mungkin kalian bisa share ke grup guru SMK negeri kebangsaan timur gitu kan. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue biar kalian juga dapat banyak informasi mengenai pendaftaran perguruan tinggi negeri yang semakin tahun semakin ruwet gitu ya, semakin lama berjalan semakin ruwet gitu. Nggak tahu juga gimana gitu. Kayaknya tuh gue ngerasa zaman gue itu lebih mudah daripada zaman sekarang gitu ya. Ya nggak sih? Itu aja, terima kasih untuk semuanya. Gue Lukman Hanafi. See you on my next video. Yeah. Rambut gue kayak ini gak sih? Kayak jutaan orang tidak menyadari bahwa SNMPTN 2020 semakin sulit. Bohong, bercanda.